Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat bertemu. Nama saya Tania Jun, salam inovatif agriculture. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan kuliah minggu kelima dari mata kuliah pertanian inovatif IPB 10C PPKU IPB yang berjudul Pertanian Cerdas Iklim atau Climate Smart Agriculture. Ada 5 subbagian yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu yang pertama, sistem iklim bumi, perubahan iklim dan penyebabnya. Yang kedua, dampak perubahan iklim bagi pertanian. Yang ketiga, strategi pembangunan pertanian dalam menghadapi perubahan iklim. Yang keempat, climate smart agriculture atau pertanian cerdas iklim. Dan yang kelima, contoh-contoh aktivitas di dalam penerapan climate smart agriculture. Capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan minggu kelima ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami permasalahan, tantangan, dampak dari variabilitas dan perubahan iklim terhadap pembangunan pertanian, serta mampu menjelaskan strategi solusinya melalui penerapan climate smart agriculture berupa sinergi antara peningkatan produktivitas dan income petani, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, iklim mempengaruhi seluruh komponen dari produksi pertanian, termasuk luas area tanam, intensitas pertanaman, dan produktivitas lahan. Ya, unsur-unsur iklim dan pembentuk iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian adalah radiasi matahari, suhu udara, curah hujan, tekanan udara, kecepatan dan arah angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, ya, dan topografi. Iklim dan cuaca yang terbentuk pada suatu lokasi geografis di permukaan bumi merupakan hasil dari proses interaksi antara permukaan atau land surface dengan atmosfer di atasnya, dengan hidrosfer, yaitu suatu lapisan air yang menyelimuti bumi, kriosfer, permukaan bumi yang mengandung es, serta lapisan biosfer, yaitu suatu lapisan di mana makhluk hidup berada dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, interaksi yang membentuk iklim ini terjadi diatur oleh mekanisme external forcing yang berasal dari matahari, ya, berasal juga dari lapisan atmosfer, dari angin dan pergerakan massa udara, serta lautan dan arus laut. Permasalahan utama yang kita hadapi saat ini adalah emisi antropogenik dari gas-gas rumah kaca itu mengalami posisi tertinggi dalam sejarah dan di atmosfer konsentrasinya terus meningkat. Aktivitas manusia berupa pembakaran bahan bakar fosil, industri manufaktur, maupun dari pengelolaan pertanian dan kehutanan menyebabkan pelepasan atau emisi gas-gas rumah kaca berupa gas karbon dioksida, CO2, dinitrogen oksida, N2O, metana, CH4, dan kelompok fluorohidrokarbon. Karbon dioksida merupakan gas rumah kaca utama, konsentrasinya sebenarnya sangat stabil pada posisi 280 ppm selama 800.000 tahun sebelum masa revolusi industri, dan meningkat pesat di abad ke-18 setelah revolusi industri, dan sekarang konsentrasinya telah mencapai lebih dari 400 ppm. Nah, karena gas-gas rumah kaca ini bersifat menyerap radiasi gelombang panjang dari permukaan bumi, maka akibatnya suhu sistem bumi atmosfer terus mengalami peningkatan, ya, yang kita kenal dengan istilah global warming atau pemanasan global.
dan akibatnya perubahan iklim terjadi dan terus meningkat intensitasnya. Diperkirakan pemanasan bumi akan mencapai 1,5 derajat Celcius pada periode 2035 sampai 2052 jika emisi gas rumah kaca meningkat dengan laju yang sama seperti saat ini, yaitu sekitar 2 sampai 3 ppm per tahun. Untuk periode 2006 sampai 2015 saja peningkatan suhu telah terjadi sekitar 0,75 sampai 0,99 derajat Celcius. Nah, ini merupakan nilai rata-rata global dan besarnya peningkatan suhu ini tidak sama antar tempat. Misalnya terjadi peningkatan suhu yang lebih besar di darat daripada di laut karena pengaruh perbedaan kapasitas panas antara muka air dan daratan. Demikian juga terdapat perbedaan antara permukaan bervegetasi dan permukaan terbuka, juga pada lapisan es, padang pasir, itu semua mempunyai perbedaan yang cukup besar. Nah, pada dua slide berikut ini dapat dilihat kenaikan suhu rataan tahunan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara pada abad ke-20. Kita lihat di sini telah terjadi peningkatan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Bagaimana dengan di Indonesia? Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG Indonesia telah melakukan proyeksi kenaikan suhu Indonesia dan diperkirakan Indonesia akan mengalami kenaikan suhu rataan sampai 1,2 derajat Celcius pada 20 tahun ke depan. Nah, terjadinya perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu sistem bumi kita juga diikuti oleh perubahan pola curah hujan dan distribusinya, kejadian iklim ekstrim yang semakin sering, ya, kenaikan muka air laut dan penurunan pH. Perubahan iklim ini memberikan dampak yang cukup besar bagi seluruh sektor pertanian. Dia memberikan tantangan besar terhadap kestabilan dan usaha peningkatan produktivitas pertanian karena terjadi perubahan kondisi lingkungan optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan hewan. Dampaknya tidak hanya pada tanaman pangan dan hortikultura, juga terhadap perkebunan, peternakan, perikanan, dan ekosistem alamiah seperti hutan alam. Mengapa begitu? Karena perubahan iklim akan merubah ketersediaan air. Pertama, ya akan merubah ketersediaan air. Kejadian kekurangan air atau water scarcity diduga akan semakin sering terjadi. Perubahan iklim juga akan merubah awal waktu tanam karena pola dan distribusi curah hujan berubah, dan merubah panjang masa tanam karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa musim hujan akan semakin pendek dengan curah hujan yang tinggi diikuti oleh musim kering yang semakin panjang. Ya. Perubahan iklim juga akan meningkatkan stres lingkungan karena kejadian iklim ekstrim akan menyebabkan semakin seringnya terjadi banjir, kekeringan, erosi oleh air hujan dan angin kencang, terjadi peningkatan kemasaman tanah dan salinitas serta degradasi biologis. Perubahan iklim juga akan merubah distribusi habitat dan spesies karena terjadi perubahan suhu udara, ketersediaan air. Ini akan mempengaruhi ekosistem alamiah dan hewan liar, dan tentunya perubahan iklim ini akan meningkatkan degradasi servis lingkungan atau ekosistem services yang dapat disediakan oleh setiap ekosistem. Nah, perubahan kondisi lingkungan ini tentu sangat mempengaruhi aktivitas petani kita di lapang. Ya. Pengambilan keputusan dalam sistem usaha tani seperti menentukan pola tanam, menentukan
komoditas yang ditanam, menentukan waktu tanam, waktu pemupukan, waktu pengairan, jumlah air yang diberikan, penentuan waktu yang tepat untuk aplikasi pestisida, penentuan waktu panen, semuanya sangat ditentukan oleh iklim setempat. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim secara signifikan menurunkan produktivitas pertanian tanaman pangan utama seperti padi, gandum, jagung, dan kedelai. Tidak hanya tanaman pangan yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, potensi penangkapan ikan dan invertebrata di wilayah laut ekuator juga akan mengalami perubahan. Karena perubahan iklim akan menyebabkan suhu permukaan laut meningkat dan pH menurun, sehingga potensial penangkapan ikan di beberapa wilayah akan menurun karena terjadi penurunan stok perikanan. Nah, di masa depan pembangunan pertanian haruslah memenuhi dua tujuan, yaitu yang pertama mencapai tujuan ketahanan pangan, yang mencakup 4 dimensi dari ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan atau utilisasi, dan stabilitas. Ya. Tujuan ini mempunyai tantangan yang cukup besar. Karena apa? Karena penduduk dunia, termasuk penduduk Indonesia ini, bertambah terus ya, sehingga produksi pangan harus terus ditingkatkan. Sementara kita mengetahui bahwa lahan pertanian itu terbatas dan ke depan akan semakin menyusut. Lalu dampak perubahan iklim ke depan juga akan semakin besar, sehingga sektor pertanian harus atau perlu melakukan langkah-langkah adaptasi untuk bisa mencapai tujuan pertama ini dengan baik. Tujuan yang kedua, pembangunan pertanian haruslah menghindari dampak yang irreversibel dan berbahaya dari perubahan iklim. Bagaimana caranya? Yaitu membatasi pemanasan global dengan menahan peningkatan suhu bumi lebih kecil dari 1,5 derajat Celcius. Dan ini membutuhkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang sangat besar. Dan kita sebut sebagai tindakan mitigasi perubahan iklim. Karena pertanian dan kehutanan memberikan kontribusi cukup besar terhadap emisi CO2 dan total gas rumah kaca ke atmosfer, maka pertanian harus menjadi bagian dari solusi penanganan perubahan iklim ini. Ya. Nah, jadi bagaimana pembangunan pertanian masa depan dengan meningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrim, variabilitas iklim, dampak perubahan iklim yang semakin buruk, maka pembangunan pertanian ke depan haruslah menerapkan konsep pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim ini. Konsep climate smart agriculture ini pertama kali diperkenalkan oleh Food Agricultural Organization atau FAO pada tahun 2010, yang implementasinya diharapkan akan mendorong pencapaian ketahanan pangan nasional dan tujuan pembangunan. Nah, apa sebenarnya climate smart agriculture ini? Climate smart agriculture ini adalah aktivitas sistem usaha tani yang membangun sinergi antara peningkatan produktivitas lahan dan income petani dengan tujuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, terdapat 3 pilar dari climate smart agriculture, yaitu yang pertama meningkatkan intensifikasi sistem produksi secara berkelanjutan untuk produktivitas dan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan resiliensi ekosistem dan tatanan kehidupan baik di skala pedesaan, ya, di skala kabupaten, wilayah secara keseluruhan, atau negara ya, terhadap dampak perubahan iklim. Dan ini dikenal dengan
adaptasi. Ketiga, mengurangi emisi dan meningkatkan penyerapan gas rumah kaca. Ini dikenal dengan mitigasi. Nah, negara-negara berkembang sangat bergantung kepada pertanian. Sementara pencapaian ketahanan pangan sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sehingga tujuan utama dari climate smart agriculture untuk negara berkembang adalah mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan dengan implementasi adaptasi sebagai kebutuhan yang fundamental. Disertai dengan mitigasi hanya sebagai additional objective atau tujuan tambahan. Nah, dengan climate smart agriculture ini, transisi menuju sistem usaha tani yang terintegrasi antara pencapaian ketahanan pangan dan menangani dampak perubahan iklim itu akan terwujud. Transisi pertanian dari pertanian yang konvensional menuju pertanian yang cerdas iklim ini akan menghasilkan sistem usaha tani yang lebih produktif, menggunakan input produksi dengan lebih efisien, mempunyai produksi yang lebih stabil, dan kemudian tahan terhadap resiko iklim ekstrim dan variabilitas iklim jangka panjang. Di mana di dalam implementasinya turut menjaga keutuhan ekosistem dan ekosistem services yang diberikan, dan secara bersamaan melakukan aksi atau tindakan mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, kita mendengar adaptasi dan mitigasi beberapa kali. Apa sebenarnya adaptasi dan mitigasi ini? Adaptasi dapat diartikan sebagai tindakan menyesuaikan diri dalam antisipasi pengaruh dari perubahan iklim dengan tujuan meringankan dampak buruk dari perubahan iklim. Melalui tindakan adaptasi, petani dapat meningkatkan resiliensi, dapat meningkatkan resiliensi terhadap iklim yang tidak menguntungkan. Adaptasi akan melebarkan coping range atau daya tahan petani sehingga tingkat produksi dapat dipertahankan walaupun kondisi iklim berada di luar rataan normalnya. Sementara mitigasi adalah tindakan pengurangan atau stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian. Yang kedua meningkatkan efisiensi penggunaan energi bersumber bahan bakar fosil di dalam aktivitas pertanian, atau mengganti sumber energi ke energi rendah emisi seperti biofuels, energi biomasa, atau energi terbarukan. Dan ketiga meningkatkan absorpsi gas rumah kaca dengan menumbuhkan lebih banyak vegetasi. Di dalam implementasi climate smart agriculture, program dan teknologi yang dipilih sangat site spesifik dan terdiri dari satu atau dua kombinasi atau keseluruhan kombinasi dari beberapa komponen yang membangun climate smart agriculture. Komponennya apa saja bisa dilihat di sini, yaitu climate smart, water smart, carbon smart, soil and land smart, protection smart, energy smart, dan farmer smart. Kenapa site spesifik? Karena dampak perubahan iklim ini sifatnya juga site spesifik. Berbeda-beda di tiap lokasi geografis. Setiap wilayah itu akan mempunyai jenis dan level dampak yang berbeda, dan karakteristik sumber daya alam dan teknologi yang tersedia, serta kapasitas manusia atau petani yang ada akan menentukan pilihan aktivitas di dalam implementasi climate smart agriculture ini di lapang. Komponen dari climate smart agriculture dengan beberapa contoh
aktivitas yang bisa dilakukan dapat dilihat pada slide ini. Jadi kita lihat yang pertama ini climate smart. Aktivitas di bawah komponen climate smart antara lain tersedianya ICT atau teknologi informasi dan komunikasi iklim yang mengeluarkan informasi tentang panjang musim hujan, onset atau awal musim hujan, onset musim hujan, kemudian prediksi cuaca harian dan 10 harian untuk digunakan semua informasi ini untuk digunakan di dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pilihan komoditas, pola tanam yang akan dilakukan, waktu tanam, persiapan lahan, jumlah dan waktu aplikasi pupuk, pengendalian OPT, waktu dan jumlah pengairan, dan juga waktu panen. Nah, sistem informasi iklim juga sangat diperlukan untuk informasi prediksi musiman resiko iklim ekstrim sebagai early warning system bagi petani. Dan prediksi iklim yang baik ini akan dimanfaatkan untuk proteksi petani melalui tersedianya asuransi pertanian berbasis indeks iklim. Nah, komponen yang lain seperti water smart misalnya, di sini aktivitas yang dapat kita jadikan contoh misalnya teknologi penangkapan dan penyimpanan air hujan di wilayah yang rentan kekeringan. Ya, kemudian teknologi hemat air atau di wilayah DAS penerapan Pay for Ecosystem Services, ya. Kemudian untuk carbon smart, misalnya pengembangan sistem agroforestry untuk menangkap gas CO2 lebih banyak, melakukan konservasi tanah, yaitu pengolahan tanah minimum atau sama sekali tanpa pengolahan tanah, no tillage farming, mengembalikan biomasa ke dalam tanah, menggunakan pupuk organik, yang semua kegiatan ini tentunya akan mengurangi emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Untuk soil and land smart, contoh kegiatan yang dapat kita ambil misalnya presisi pemupukan, ya, pemupukan yang presisi, precision fertilizers. Lalu pemanfaatan tanaman legume untuk menangkap nitrogen misalnya, ya. Kemudian penggunaan cover crop pada perkebunan, lalu konservasi tanaman hutan pada wilayah yang rentan longsor. Jadi ini kegiatan-kegiatan di soil and land smart ini tujuannya mengurangi emisi gas rumah kaca dan secara bersamaan juga melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, untuk protection smart, contoh aktivitasnya misalnya pengembangan peringatan dini, early warning system berbasis iklim, ya, untuk penanggulangan OPT. Di komponen energi smart, pemanfaatan aktivitasnya contohnya pemanfaatan energi alternatif, ya, dengan menggunakan biofuels, energi biomasa, hydropower, juga menggunakan mesin pertanian yang hemat energi, pengelolaan tanah yang minimum dengan melakukan pengelolaan tanah yang minimum, bukan hanya mengurangi emisi dari respirasi tanah, tetapi juga mengurangi penggunaan bahan bakar dari peralatan yang digunakan untuk mengolah tanah. Lalu pengelolaan sampah pertanian menjadi sumber energi misalnya, itu juga merupakan kegiatan yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Di mana hampir keseluruhan di komponen energi smart ini aktivitasnya itu merupakan aksi mitigasi terhadap perubahan iklim, yaitu mereduksi emisi gas rumah kaca. Kemudian komponen yang terakhir, ini komponen yang saya anggap sangat penting, yaitu farmer smart. Mengapa ini penting? Karena
farmers atau petani itu adalah aktor utama di dalam pengelolaan sistem usaha tani. Dia merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan keberhasilan atau kegagalan sistem usaha taninya. Nah, di dalam komponen farmer smart ini atau petani yang cerdas, kita mengharapkan terbentuknya komunitas petani dan networking antar petani. Sehingga petani yang mempunyai inovasi teknologi dan sudah diterapkan berhasil di lahannya melalui networking yang terbentuk, itu bisa saling sharing ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhasil ini, ya. Kemudian tersedianya bank benih dan bibit sehingga petani mempunyai akses terhadap varietas unggul yang beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Jadi varietas-varietas unggul rendah emisi, varietas tahan kekeringan, tahan salinitas, tahan genangan air, itu akan lebih mudah diperoleh oleh petani. Lalu tersedianya informasi pasar dan akses langsung ya antara petani dengan konsumen itu akan membantu pemasaran produk pertanian dengan lebih mudah. Dan yang paling penting juga bahwa petani ini mempunyai sumber alternatif mata pencarian pada kondisi iklim yang buruk dan terjadi gagal panen, dia mempunyai alternatif mata pencarian. Misalnya pengembangan agroekoturism di wilayah sistem usaha taninya. Nah, dengan memperhatikan kembali 3 pilar dari climate smart agriculture, yaitu peningkatan produktivitas dan income, adaptasi dan mitigasi, serta contoh-contoh aktivitas kegiatannya dari 7 komponen yang disebutkan di slide sebelumnya, maka transisi pertanian dari yang konvensional menuju pertanian yang cerdas iklim akan menghasilkan sistem usaha tani yang lebih efisien dalam menggunakan energi, menggunakan pupuk cenderung lebih organik, ya, lebih bersahabat dengan alam, pengelolaan yang lebih intensif, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan diikuti dengan program-program konservasi dan restorasi, meningkatnya diversifikasi, dan kapasitas petani yang lebih tinggi sehingga petani menjadi lebih mandiri pada pertanian yang cerdas iklim dalam mengelola lahannya, dan produksi serta income yang lebih stabil. Sinergi antara ketiga pilar ini akan ditunjukkan dengan terbangunnya sistem usaha tani yang lebih efisien, lebih presisi dalam penggunaan sumber daya atau more resource efficient system, dan lebih resilient atau more resilient system. Nah, climate smart agriculture tidak hanya melakukan transformasi pada teknologi sistem produksi pertanian, tetapi juga memperbaiki dan meningkatkan layanan pendampingan services terhadap petani dalam proses transformasi sistem produksi mereka. Sehingga perlu digalakkan komunikasi, penyuluhan, outreach, dan pendidikan, education, untuk meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim dan cara penanggulangannya. Jadi perlu ada kolaborasi antara pemangku kepentingan interdisipliner dan forum inovasi agar teknologi-teknologi baru yang ditemukan dan sukses diimplementasikan di suatu lokasi dapat dikomunikasikan dan di-share. Lalu tersedianya sistem informasi iklim dan decision support tools untuk sistem usaha tani yang lebih presisi, termasuk tersedianya early warning system untuk bencana terkait iklim. Lalu yang tidak kalah penting, tersedia asuransi dan akses terhadap funding serta proteksi sosial yang tentu akan sangat berguna bagi petani
dalam menghadapi kondisi yang semakin rentan di masa depan. Kemudian yang terakhir ini sangat penting menurut saya, yaitu pengembangan penelitian dan infrastruktur untuk mendukung implementasi dari climate smart agriculture ini. Misalnya terciptanya varietas-varietas baru yang resistan terhadap kondisi lingkungan yang berubah, ya. Kemudian pengembangan IoT, Internet of Things based smart farming, ya, kedepannya petani tentu akan menuju suatu situasi yang lebih modern dan perlu pengembangan sensor-sensor untuk monitoring lahan pertanian seperti memonitor pertumbuhan dan perkembangan, mendeteksi kekeringan dan otomatisasi pemberian air, mendeteksi serangan hama penyakit dan otomatisasi penanggulangan OPT dan lain-lain. Dan oleh karena itu perlu dibangun infrastruktur internet yang baik, ya, bisa sampai ke wilayah-wilayah pertanian yang biasanya remote area, dan juga infrastruktur pendukung lainnya. Di mahasiswa sekalian, keberhasilan dari penerapan climate smart agriculture ini dapat dilihat dengan terjadinya peningkatan dan stabilitas produktivitas lahan di tingkat petani, ya. Kemudian ini tentu diikuti dengan peningkatan pendapatan petani, ya. Kemudian terjadi efisiensi penggunaan input dan pengurangan emisi gas rumah kaca, serta terjadi peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan sistem usaha taninya, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim di masa depan. Mahasiswa sekalian, demikian kuliah minggu kelima pertanian cerdas iklim. Semoga dengan mengikuti kuliah ini kalian dapat memahami permasalahan pertanian dalam menghadapi dampak perubahan iklim di masa depan, dan bagaimana climate smart agriculture atau pertanian cerdas iklim dapat menjadi solusi yang tepat. Saya akhiri kuliah minggu kelima. Salam pertanian inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.